Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari ke-12 Ramadan, saya akan menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran di penghujung juz 12 dalam Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 52. Ini merupakan bagian pertama dari kisah Nabi Yusuf. Hal ini adalah merupakan resum atau sharing dari kajian Ramadan yang telah disampaikan oleh Habib Ja'far Al-Jufri di Al-Ramadan 1446 Hijriah. Jadi temanya yaitu Ramadan bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu terdiri dari 7 episode. Pada setiap episode itu 1 jam lebih, dari jam 4 sore sampai dengan menuju waktu berbuka. Jadi dari sini saya akan sampaikan episode yang pertama, yaitu antara impian dan harapan. Episode kedua, hasad dan iri hati. Episode ketiga, perjuangan dan kesabaran. Episode keempat, godaan wanita istana. Dan episode kelima, dakwah di balik jeruji. Surat Yusuf ini adalah merupakan kisah yang paling baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dalam berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 3, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi fadilah Quran surat Yusuf ini adalah apabila kita merasa sedih atau ada masalah, kita baca surat Yusuf ini akan terhibur. Dan surat Yusuf ini turun di saat Rasulullah SAW mengalami masa-masa yang paling menyedihkan dalam kehidupannya. Ditinggal wafat oleh pamannya, istrinya, dan pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan perlakuan dari kaum Quraisy yang sangat penyiksaan luar biasa. Sehingga dengan turunnya surat Yusuf ini semacam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Di sini Habib menceritakan bahwa para sahabat itu dibentuk, Rasulullah mempunyai akidah, keimanan dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya itu dengan cara bercerita, sehingga apabila para sahabat itu dalam keadaan sedih atau kurang gelisah datang ke Rasulullah, berilah kami kisah. Makanya sering di surat Makkiyah itu banyak kisah-kisah terdahulu. Baik, saya lanjutkan di sini di episode 1, yaitu antara impian dan harapan. Pada masa kecil, Nabi Yusuf itu bercerita kepada Nabi Yakub ayahnya, yaitu di ayat keempat surat Yusuf itu Allah SWT berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub berkata dalam ayat 5, ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan ayat berikutnya, ayat 6, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Di ayat berikutnya, ayat 7, Allah berfirman, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Jadi ini ya, itu episode 1. Episode 1 menceritakan tentang impian dan harapan. Betapa yang masih kecil itu Nabi Yusuf menyampaikan ibaratnya begitu kuatnya hubungan ayah dan anak sampai Nabi Yusuf mendatangi ayahnya. Dia menyampaikan, Yusuf berkata kepada ayahnya, Yusuf sendiri yang menceritakan dahulu terkait mimpinya. Dia penasaran, tapi sebenarnya Allah itu sudah memberikan takwil, sudah memberikan ke Yusuf itu tahu ini 11, tapi dia ingin penegasan ayah, dan kata-kata ayahnya itu yang menenangkan untuk tidak membicarakan saudara-saudaranya, khawatir akan dibinasakan. Terus
Terus ayahnya tuh mengatakan, Yusuf, kamu itu nanti akan menjadi orang besar, akan menjadi nabi, mengajar kamu takwil mimpi. Karena pada zaman itu, zaman Nabi Yusuf itu yang menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang itu pada zamannya tuh takwil mimpi. Takwil mimpi itu sangat di zamannya sama seperti kalau Rasulullah tuh zaman penyair. Kalau di zamannya Nabi Musa, zaman Fir'aun tuh sihir. Seperti itu. Jadi Nabi diturunkan pada masanya itu untuk mengungguli kaumnya agar bisa menyembah Allah gitu. Itu episode udah ringkasnya seperti itu ya. Jadi kisahnya itu Nabi Yakub itu sebelum menikahi istrinya Rahel, ibunya Nabi Yusuf, itu harus adatnya di sana tuh menikahi kakaknya dulu. Nah, kakaknya ini bukan saudara seibu kan. Lain ibu itu ada 11 orang yang ditirahkan di Nabi Yusuf itu. Takutnya nanti dia membinasakannya itu. Sedangkan yang satu ibu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, setelah melahirkan Bunyamin, Rahel istrinya Nabi Yakub itu meninggal. Itu episode 1 ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi hikmahnya surat Yusuf itu untuk apabila kita lagi sedih, kita bisa akan terhibur dengan membacanya. Pada episode kedua tentang hasad dan iri hati, disebutkan di ayat ke-8, itu saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Ini surat ayat 8, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai Allah, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita ada satu golongan yang kuat, karena Nabi Yusuf itu kecil, mereka itu baru punya anak gitu, mereka udah kuat-kuat, udah besar-besar gitu. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Terus ayat 9, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka pada ayat 10 berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar ia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Kemudian dia menghadap Nabi Yakub berkata di ayat 11, mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, dan jika dia dimakan serigala padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat masukkannya dalam sumur, ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Itu tadi dari permintaan kepada menghadap saudaranya pada ayahnya itu dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Di sini kenapa mereka ada hasad dan iri hati? Karena dari ibunya saudaranya itu sudah iri sama Rahel dari kecil, lebih dicintai, menanamkan iri hati pada anak-anaknya sampai anak-anaknya itu merasa Nabi Yusuf itu lebih dicintai sama punya. Padahal ya Nabi kan berlaku adil, tapi prasangka mereka sendiri seperti itu. Nah, lanjutnya itu akhirnya dalam satu kisah itu tiba-tiba setelah dicemplungin itu mereka pulang dengan membawa darah palsu. Dia datang kepada ayahnya pada petang hari, dia sambil menangis, playing victim, pura-pura sedih, menangis, membawa baju gamisnya Yusuf. Terus dia bilang bahwa Yusuf ditinggalkan dekat barang-barang, terus dia berlarian, dia dimakan serigala. Padahal awalnya Nabi Yakub tuh menyatakan bahwa janganlah kamu bawa Yusuf, takut ditikam serigala. Ternyata alasannya serigala juga, dan ada bajunya tuh dilumuri dari darah kelinci. Maka Nabi Yakub itu memanggil serigala-serigala yang itu, ditanya, apakah kamu benar memakan anakku Yusuf, Nabi Yusuf? Serigala berkata, sungguhnya kami diharamkan Allah memakan para nabi. Oh, akhirnya agak tenanglah tenanglah Nabi Yakub bahwa ternyata yakin Nabi Yusuf masih hidup. Jadi tingkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf itu dijual dengan harga yang rendah. Jadi Nabi Yusuf itu saking kesabarannya itu dia itu dijual dengan harga rendah di sana. Itu seperti ibaratnya
udah dibully, dimasukkan sebelum dimasukkan cemplungin itu dibully, dikata-katain, terus dipukul-pukul, dianiaya, terus cemplungin, terus Allah menguatkan dan kamu pasti akan menceritakan mereka perbuatan mereka, terus dia dijual dengan hal kemuliaan. Jadi kalau kita tuh merasa dilecehkan dengan nggak ada nilainya, kita Nabi Yusuf aja pernah ngalami, dia yang hak murah 450.000 berapa dirham gitu. Jadi artinya karena mereka takut nama anak ini siapa, terus ternyata akhirnya dia dibawa kelompok musafir lah, sampailah dibeli dari Al-Aziz sampai ke Mesir. Jadi ini adalah skenario Allah. Jadi ternyata di sana itu bukan jadikan budak biasa, tapi kata orang Mesir itu pada satu dia bilang, berikanlah kepadanya tempat yang baik dan mudah-mudahan dia bermanfaat atau kita mau jadi anak. Jadi akhirnya Yusuf itu setelah kesabarannya berpisah dari kedua orang tuanya masih kecil terus dia tuh ternyata di sana diperlakukan dengan baik sampai ketika cukup dewasa dia itu diberikan kekuasaan dan ilmu. Jadi artinya itu diajari seperti kayak pangeran, diajari berkuda, mana dan udah tumbuhnya udah bagus, udah akhlaknya baik, terus diajari si Al-Aziz ini kepada pembesar istana itu dia dalam suatu kesempatan kerja itu selalu mengajak Nabi Yusuf untuk ikutin kerjaannya. Jadi karena Nabi seorang pintar, banyak dia bisa mengetahui beberapa bahasa. Nah itu berarti sudah selesai ya perjuangan dan kesabarannya itu di episode ketiga. Kita masuk ke episode keempat, yang ini agak seru nih, nanti akan berulang lagi ya. Keempat yaitu godaan wanita istana. Dan setelah sampai agak akil balik sudah dewasa, itu Zulekha istrinya Al-Aziz yang merawat dari kecil, cintanya tuh udah berubah dari seorang ibu menjadi seorang wanita kepada seorang laki-laki, karena memang ternyata suaminya itu adalah suami yang mandul, suami yang tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang laki-laki. Jadi dia itu di ayat 23 disebutkan di sini, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah berlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nabi Yusuf mengelak terus menerus tapi selalu dirayu. Dan kenapa dia bisa sampai ke dalam pintu-pintu, ternyata dia bersekongkol dengan dayang-dayang istananya itu, dimasuki ke pintu berapa itu dikunci, ditutup, setiap itu dikunci, ada berapa 7 pintu, mungkin sekitar sakit tembus istana itu, sampai ada tempat tuh dibuat kayak ranjangnya itu bagus, ininya kasih selimut dan sebagainya. Zulekha pakai baju yang layaknya suami istri, lalak baju yang ini, terus dia tuh berhias dan memang goda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikata-katain, kamu cantik, cakeplah badanmu, mukamu, matamu, itu Nabi Yusuf sesungguhnya ini akan ini. Terus karena dia pada saat itu di ayat berikutnya 24 itu Allah berfirman, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf hamba kami yang terpilih. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf juga karena godaan sembilan besar hampir juga melakukan perbuatan yang berzina itu. Dia posisinya sudah sama dekat di Zulekha pada saat itu, seperti itu, sampai kondisinya udah seperti itulah. Tapi pada saat mau melakukan itu, di langit-langitnya itu ada ayat yang berbunyi wala takrubisnya dari Allah, dan terlihat foto ayahnya, muka ayahnya Nabi Yakub. Yusuf, janganlah kamu melakukan perbuatan yang ini yang akan merusak kamu. Terus makanya Nabi Yusuf tuh langsung diingat tanda dari Allah. Terus karena dia itu harus melarikan diri, masalah pintu nanti Allah langsung membukakan. Dan Zulekha itu sebenarnya pada saat mau melakukan itu juga, begitu dia memulai, dia melihat ada berhala, gambar berhala patung. Akhirnya karena dia malu ditutupi, dia tanya Nabi, kenapa kamu tutupi itu dengan kain? Sungguhnya aku malu kalau melakukan suatu perbuatan ini akan dilihat sama Tuhanku. Terus habis itu baru teringat, celakalah aku, Tuhanmu itu tidak bisa melihat apa-apa, apalagi Tuhanku ini lebih, sesungguhnya Tuhanku yang lebih maha melihat. Itu langsung lari, terus karena itu kejar-kejaran dibuka. Pada saat ini, nah di ayat 25 berikutnya itu, pada saat
pintu terakhir itu disebutkan berfirman, dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Mereka tentu kaget. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dan siksa yang pedih? Maka pembesar itu Al-Aziz itu kaget melihat istrinya kondisinya seperti itu. Nabi Yusuf yang dicintai juga seperti itu ketemu. Maka Nabi Yusuf berkata, dia menggodaku dan merayu diriku. Kemudian seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya kayak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf yang termasuk yang dusta. Dan jika bajunya kayak di bagian belakang, maka yang perempuan itu yang dusta dan dia Yusuf yang termasuk benar. Maka ketika suaminya itu melihat bajunya kayak di bagian belakang, dia berkata, sungguhnya ini ada tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat, wahai Yusuf. Lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas Tuhanmu karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Nah gitu ya akhirnya ya anak sahabat Quran luar biasa. Yusuf itu istilahnya sampai seperti itu ya. Kalau tidak Allah menolongnya itu tentu dia akan terjerumus pada kenistaan. Akhirnya gosip itu walaupun disembunyikan di kalangan istana itu terdengar bahwa orang melihatnya Yusuf itu kan budak dibeli. Sampai disebutin di sini di ayat 30 Allah berfirman, dan perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, maka ketika Zulekha mendengar cacaan itu, diundanglah mereka semua. Mereka dikasih batu baut, dikasih jamuan buah-buahan, dikasih pisau yang tajam, terus Yusuf disuruh keluar. Tampaklah dirimu pada mereka. Ketika perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dan mereka tanpa sadar melukai, tangannya nggak sekali, melukai berkali-kali. Salah berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar malaikat yang mulia. Kemudian Zulekha berkata, inilah orang yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku terhadap padanya. Sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Tuhan berkenan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka, dan dialah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi artinya mereka akhirnya banyak berlomba-lomba, para istri-istri yang lain di istana itu pengen menggoda Yusuf, Yusuf berlindung, terus Yusuf kuat minta pertolongan Allah, ternyata dia nggak mau, dia di penjara. Akhirnya itulah para bangsawan pada itu suka memfitnah, memutarbalikkan fakta karena dia punya kuasa, sehingga fitnahnya ditampilkan pada Yusuf. Yusuf sebagai orang yang tidak tahu diri, pelayan yang menggoda istri Al-Aziz yang telah membantu dia, istri majikannya, seperti itu. Jadi ini sudah di episode ke-6 godaan mata istana, sudah kita lari ke lanjutnya ada episode ke-5 ya, dakwah di balik jeruji, karena Nabi Yusuf itu lebih memilih penjara. Jadi mereka akan berpikir ini kayaknya enaknya di penjara aja karena untuk meredam itu. Tapi di penjara pun tuh diumumkan di alun-alun, dia karak dia ini, bahwa inilah dia laki-laki yang tak tahu diri menggoda itu, dimaki-maki di itu, terus dipecuti di itu, disiksa lah Nabi Yusuf sebelum masuk penjara. Nah pada saat di penjara itulah turun perintah Allah pada Nabi Yusuf untuk berdakwah. Kita masuk ke episode ke-5 yaitu dakwah di balik jeruji. Nah pada saat di penjara itu Nabi Yusuf berkata sama penghuni penjara, nanti kita itu ada makanan yang enak-enak, ada anggur, ada susu, ada buah, ada macam-macam, semua yang segala macam yang tidak mungkin lah makanan-makanan yang enak yang apalah pada masanya itu. Diketawain sama para penghuni penjara. Kamu nggak mungkin masuk penjara ada makanan yang kayak gini-gini, nggak mungkin lah. Tunggu aja nanti ada. Ya memang benar, karena Allah sudah memberitahukan Nabi Yusuf. Zulekha karena kangen sayang sama Nabi Yusuf, karena masih cinta, dia mengirimkan makanan untuk semua penghuni penjara. Jadi di penjara itu
orang-orang itu dapat makanan enak. Terus Nabi Yusuf itu karena namanya Nabi berdakwah, jadi memperbaiki air, memperbaiki yang kotor-kotor bagus, sehingga ada yang sakit dicenguk, ada yang mau meninggal ditalkinkan, dia berdakwah di situ dengan baik. Itu diterima, semua orang senang lihat, karena Nabi kan orang yang cakep, mukanya bagus, orang lihatnya udah seneng sama Nabi Yusuf tuh. Jadi kadang ada kala yang penghuni penjara yang pada saatnya dia mau dikeluarkan dari penjara, dia nggak mau, dia betah. Jadi di penjara itulah tempat dakwah Nabi Yusuf berdakwah. Nah pada saat itulah ada 2 orang yang bersama Nabi Yusuf itu bermimpi, waktu jam takwil mimpi ya. Dia bertanyalah dalam ayat 36 ini. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda dalam penjara, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah, bahkan mereka tidak percaya pada hari kiamat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, Yakub. Dan tidak pantas bagi kami para nabi memesan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia Allah pada kami dan kepada manusia semuanya. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Jadi artinya pada saat di penjara itu Nabi Yusuf berdakwah dan menjelaskan nasabnya, bahwa keturunannya dari Nabi Yakub dari Nabi Ishak, dari Nabi Ibrahim. Nah kemudian baru mendakwilkan mimpinya itu. Jadi selalu mengingatkan kamu, apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi seperti itu ya, Nabi Yusuf itu selalu berdakwah untuk tauhid, karena waktu itu masih ada penyembah berhala. Jadi dia menceritakan kepada 2 orang itu, salah satunya itu bahwa dari antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, dan yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung makan sebagian kepalanya kepadanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya itu akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf pada tuannya. Karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Jadi seperti itu ya, sahabat Quran. Intinya kita nanti akan melewat di juz 12 ini, raja itu menanyakan pada para pemuka kaumnya tentang mimpinya itu. Aku bermimpilah 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkan kepadaku takwil mimpiku itu jika kamu menakwilkan mimpi. Jadi yang keluar satu itu kan tetap jadi, untungnya juga Nabi Yusuf mempunyai kenalan orang yang dekat dengan istana ya, artinya dia pelayannya raja itu yang selamat itu, Homer itu. Pada saat itu raja bermimpi seperti itu, maka raja menanyakan kepada para pemuka kaum yang ahli-ahli untuk takwil. Mereka semua nggak ngerti, dia jawab itu hanya mimpi kosong aja, tidak mampu menakar mimpi. Dan yang baru ingat, yang selamat tadi itu berkata, aku akan beritahukan padamu tentang orang yang pandai akan mimpi, maka utuslah aku kepadanya. Nah jadi dia menyampaikan orang itu ke penjara ke Yusuf tentang itu, dan Yusuf berkata takwil mimpinya itu, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut bagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai adalah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Setelah itu kamu ada 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit kamu yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia beri hujan dengan cukup, dan masa itu mereka memeras anggur. Nah itu disampaikanlah yang ditakwil mimpinya itu terkait itu, bercocok tanam 7 tahun yang sapi gemuk dimakan sapi kurus, 7 gandum yang dimakan yang kering, seperti itu. Rajanya penasaran, bawalah dia kepadaku. Ketika Utsman datang balik lagi ke istana, Yusuf berkata bahwa utusan datang kepada Yusuf berkata, kembalilah kepada raja, tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan
yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi Nabi Yusuf itu walaupun dia lama di penjara, dia tidak mau begitu saja sudah keluar dibawa untuk menghadap raja, tapi dia ingin dibersihkan namanya dulu. Dan inilah wa makaru wa makaru wa makaru makaru. Jadi makar Zulaiha yang ingin mencelakakan Nabi Yusuf ke penjara dengan beberapa wanita-wanita itu dikasih pisau, itu ternyata jadi hujah, jadi bukti bahwa pada saat itulah sampai mereka buktinya tangan-tangan teriris seperti itu. Kalau tidak Zulaikha tidak istilahnya ibaratnya orang sudah ibaratnya udah tahu dia berbuat salah, tapi dia tuh malah nggak tobat, malah menjerumuskan menyuruh Yusuf taat padanya, terus menyuruh orang-orang itu melukai untuk biar tahu iki loh orang yang dulu kamu celah, padahal aku tiap hari lihat kamu baru lihat segitu aja sampai kamu sampai melukai dirimu sendiri, teriris-iris kakinya itu. Dan si raja berkata kepada perempuan itu di 51 di akhir juz 12 ini ya, 51-52 ya. Jadi raja berkata kepada perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari istri Al-Aziz. Kemudian mengakui, berkata dia, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Kemudian terakhir di juz 12 itu di ayat 52 Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang yang berkhianat. Sadaqallah adzim, luar biasa sekali ya. Jadi itulah kemuliaan seorang nabi, dia tetap berdakwah dimanapun dia berada, keadaannya tetap baik, orang percaya sama dia, dan dia akhirnya itu dibebaskan dari fitnah, nama baiknya dipulihkan kembali. Demikian kajian kita pada juz 12 di surat Yusuf. Nanti berikutnya di juz 13 kita akan tuntaskan